Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Angelin Nurmaya G, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Saya adalah dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Muhammadiyah Buton. Sebagai seorang dosen yang mengajar mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, saya mengampu beberapa mata kuliah sesuai dengan bidang keilmuan saya pada pendidikan dasar, diantaranya yaitu mata kuliah pengantar ilmu pendidikan, pengembangan peserta didik, pengajaran micro-teaching, pembelajaran tematik, media dan pembelajaran ICT, bimbingan konseling di sekolah dasar, konsep dan pembelajaran matematika di kelas tinggi. Adapun salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu adalah mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Mata kuliah pengantar ilmu pendidikan merupakan mata kuliah pengenalan awal tentang teori dan praksis pendidikan secara garis besar dan menyeluruh kepada para mahasiswa calon guru di program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Buton. Mata kuliah ini dimaksudkan untuk membekali mahasiswa dengan berbagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di antaranya, yang pertama yaitu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kedua, mampu mengintegrasikan pemahaman ilmu pendidikan dengan nilai sosiokultural untuk menjalankan aktivitas pembelajaran dan pendidikan secara menyeluruh dan bertanggung jawab dengan dilandasi oleh sikap murah hati dan cinta anak didik. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keempat, memiliki sikap teliti, cermat, dan terbuka dalam menganalisis dan mengidentifikasi konsep-konsep tentang pendidikan untuk mengembangkan sikap-sikap murah hati dan cinta anak didik serta memiliki suara hati yang didasari oleh nilai. Yang terakhir yaitu memiliki sikap peduli terhadap permasalahan aktual pendidikan di Indonesia pada umumnya dan terlebih khusus perhatian pada siswa yang lemah, kurang mampu berkompetisi, dan yang perlu perhatian lebih dalam pembelajaran di sekolah dasar. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan ini kepada mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar yaitu memahami hakikat pendidikan sebagai sebuah konsep teoritis dan praktis transformatif. Selanjutnya, memahami hakikat filosofis ideologis subjek atau objek pendidikan yaitu manusia atau peserta didik. Dan yang terakhir adalah memahami dan menguasai konsep dasar dari fondasi historis, sosiologis, psikologis, dan filosofis ideologis pendidikan. Selanjutnya, agar tujuan pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu pendidikan ini dapat tercapai dengan baik, maka saya melaksanakan pengajaran di kelas dengan menggunakan teknik DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, delivery. Dalam menyampaikan materi pembelajaran, saya menggunakan metode dan strategi pembelajaran. Saya menyampaikan materi secara langsung dan menampilkan peta konsep serta pokok bahasan melalui media presentasi PowerPoint dan selanjutnya melakukan sharing diskusi bersama mahasiswa untuk menggali sejauh mana pemahaman mahasiswa terkait materi pembelajaran yang disampaikan. Yang kedua, interaction. Dalam proses pembelajaran, saya senantiasa melakukan interaksi bersama mahasiswa dengan kegiatan resistasi atau tanya jawab sebagai bentuk feedback, umpan balik terhadap materi pembelajaran yang disampaikan. Dengan kegiatan ini bisa lebih melatih pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan sebagai salah satu kemampuan yang diharapkan dalam pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu pendidikan ini. Yang terakhir yaitu kegiatan asesmen. Dalam pelaksanaan perkuliahan mengawali pembelajaran, saya melakukan kontrak kuliah bersama mahasiswa yang mengacu pada aturan-aturan akademik dan menyampaikan
menyampaikan terkait teknik pelaksanaan perkuliahan dan penilaian kepada mahasiswa. Dengan ini, mahasiswa mengetahui dan mampu berorientasi pada pelaksanaan perkuliahan dengan efisien dan efektif sehingga dapat mewujudkan capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini. Adapun bentuk penilaian yang saya lakukan yaitu pertama, kehadiran, presentasi dan diskusi, tugas portofolio, ujian tengah semester, ujian akhir semester yang masing-masing telah ditentukan bobotnya. Nah, berikutnya cuplikan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu pendidikan yang saya bawakan secara langsung di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa sama-sama berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan perkuliahan kita pada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Ya, Bu. Baiklah, ini adalah pertemuan kita yang ke-11. Sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu mengabsen dulu ya. Bu. Is Nurul Isra, Hadir, Bu. Nelvi Karlinayanti, Sakit, Bu. Muhammad Risa Lagoya, Elvantri, Bu. Devi, Sakit, Bu. Simran, Sakit, Bu. Reski Fauzia, Hadir, Bu. Anissa Fadila Munawati, Hadir, Bu. Fenty Lupiana, Fitri Yani, Hadir, Bu. Ameliana, Hadir, Bu. Fahmi Jayanto, Hadir, Bu. Hasnia, Hadir, Bu. Masita. Hadir, Bu. Baiklah, tapi alhamdulillah ya sebagian besar bisa menghadiri perkuliahan pada pertemuan ini dan kita doakan teman-temannya yang masih berhalangan dan sakit semoga di jadwal pertemuan berikutnya bisa kembali bersama-sama kita untuk mengikuti pembelajaran ya. Nah, baiklah, pada pertemuan hari ini adalah pertemuan kita yang ke-11 ya, untuk mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Jadi di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Bisa dilihat di slide di atas? Bisa, Bu. Ya, adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini pada pertemuan hari ini, yang pertama, pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan atau tripusat pendidikan. Jadi nanti setelah kita sharing diskusi, Ibu menyampaikan materi, kita bisa tahu bagaimana tripusat pendidikan itu, bagaimana keterkaitan di antara ketiganya, kemudian fungsi dari lingkungan pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kedua, pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Jadi inilah capaian pembelajaran mata kuliah kita untuk materi ini, jenis fungsi lingkungan pendidikan ya. Ya, selanjutnya bisa kita lihat pada slide di atas. Ya, mengenai pengertian lingkungan pendidikan. Tapi sebelumnya di pertemuan-pertemuan yang lalu kita merefresh kembali, mengingat kembali materi yang sudah kita bahas, sudah kita diskusikan bersama mengenai pengertian pendidikan. Nah, di sini ada yang bisa mengungkapkan atau menyampaikan mengenai pengertian pendidikan? Saya, Bu. Ya, silakan. Pengertian pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Pendidikan menuntut masa depan dan arah hidup seseorang. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Ya, tentunya materi yang lewat tetap kita harus mengingat, memahami karena ini materi antara yang satu dan yang lainnya saling berkesinambungan ya. Ya. Ya.
dengan lingkungan pendidikan, ya, di mana lingkungan pendidikan itu berlangsung, ya, di mana pendidikan itu berlangsung. Kita pahami dulu bersama mengenai lingkungan pendidikan itu, bahwa di sini adalah segala sesuatu yang melingkupi proses berlangsungnya pendidikan. Lingkungan pendidikan juga berupa lingkungan sosial, kemudian budaya, keamanan, dan kenyamanan. Nah, selanjutnya, secara umum, lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap pendidikan adalah apa? Yang pertama, lingkungan fisik. Ya, lingkungan fisik ataupun alam sekitar. Ya, bisa kita lihat bagaimana lingkungan alam sekitar, ya. Ya, di sini tempat kita berinteraksi. Kampus juga ini termasuk lingkungan fisik atau lingkungan alam sekitar. Ya, selanjutnya lingkungan sosial. Yang ketiga adalah lingkungan sosiobudaya. Sosiobudaya, dan yang keempat lingkungan teknologi dan informasi. Ya, lingkungan teknologi dan informasi. Ya, selanjutnya yang perlu kita tahu ciri-ciri penyelenggaraan pendidikan ada 3. Yang pertama apa saja? Pendidikan informal. Yang kedua, pendidikan formal. Dan yang ketiga adalah pendidikan non formal. Ya, coba kalau pendidikan formal, yang mana yang termasuk ke dalam pendidikan formal? Sekolah. Sekolah. Kalau pendidikan informal? Keluarga. Kalau pendidikan non formal? Di masyarakat. Di masyarakat. Coba kita lihat satu persatu, mulai dari pendidikan informal. Pendidikan informal, pendidikan yang terjadi dalam lingkungan keluarga yang berlangsung alamiah dan wajar. Jadi individu itu lahir dimulai dari kehidupan di lingkungan keluarga. Disitulah kita pertama mendapatkan yang namanya pendidikan. Ya, jadi ini bisa ini keluarga, lingkungan keluarga ini termasuk pendidikan informal. Selanjutnya pendidikan formal. Pendidikan formal yang terjadi dalam lingkungan sekolah yang secara sengaja dirancang dan dilaksanakan dengan aturan-aturan ketat, harus berjenjang dan berkesinambungan. Ya, contoh pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, pendidikan di sekolah dasar. Selanjutnya sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah atas sampai pada tingkat perguruan tinggi. Selanjutnya pendidikan informal. Pendidikan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang tidak dipersyaratkan, berjenjang dan berkesinambungan, serta dengan aturan-aturan yang lebih longgar. Ya, kita masuk dari pendidikan non formal ini. Biasa ada lembaga-lembaga, ya, di masyarakat yang membuka kursus, ya, kursus bahasa Inggris misalnya, kursus menjahit, apalagi kursus berkendara, ya. Ya, itu semua adalah satu proses pendidikan yang tergolong dalam pendidikan formal. Selanjutnya, berbicara mengenai ketiga jenjang pendidikan yang tadi, mulai dari pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal. Ya, bisa kita lihat di slide di atas. Ini mengacu pada pelaksanaan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, yang sebelumnya, ya. Masih ada yang mengingat bunyi pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, ya? Itu bunyinya itu setiap warga negara berhak mengikuti pendidikan dasar secara gratis dan pemerintah wajib membiayainya. Ya, betul sekali. Coba tepuk tangan dulu. Ya, artinya apa yang sudah dipelajari diingat kembali, ya? Ya. Jadi pasal 31 ayat 2 dari Undang-Undang Dasar 1945 ini di situ ditekankan bahwa
sebagai warga negara itu wajib untuk mengikuti pendidikan dasar ya. Nah, jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Selanjutnya jenjang pendidikan informal, kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga di lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Selanjutnya jenjang pendidikan non formal. Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus seperti yang kita tadi sudah sebutkan ya contohnya. Nah, apa sebenarnya fungsi dari lingkungan pendidikan itu sendiri? Ya, di sini bisa kita lihat secara umum membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, ya, secara fisik, sosial, dan budaya. Kemudian, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Selanjutnya, mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyeleksi atau mempersiapkan individu untuk peranan-peranan tertentu. Nah, hampir sepenuhnya diambil oleh pendidikan formal. Jadi ini secara keseluruhan interaksi yang dilakukan untuk membentuk satu individu lebih baik lagi untuk mengembangkan potensi-potensi dari individu sebagaimana tujuan pendidikan nasional ya dari Undang-Undang Dasar yang sudah ditetapkan bahwa di sini untuk mengembangkan potensi-potensi dari peserta didik individu tentunya bisa melalui pendidikan formal pada tingkat satuan pendidikan. Jadi pendidikan formal memang memiliki peranan penting ya untuk mempersiapkan individu ataupun anak untuk masa depannya. Ya, anak akan bekerja di masa depan seperti kita ini. Kita bersekolah atau melanjutkan pendidikan ke satuan pendidikan tinggi di perguruan tinggi mengambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar tentunya untuk mempersiapkan kita ke depannya ketika sudah menjadi sarjana terjun di lapangan di dunia pekerjaan menjadi seorang guru yang profesional. Selanjutnya kita bisa lihat di slide berikutnya pada pelaksanaan pendidikan ada 3 jenis kegiatan yang perlu kita lakukan di lingkungan pendidikan, di lingkungan keluarga, sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Apa saja? Yang pertama yaitu membimbing. Kemudian yang kedua mengajar. Dan yang ketiga adalah melatih. Ketiga jenis kegiatan inilah yang dilakukan di dalam proses pendidikan di ketiga lingkungan pendidikan atau tripusat pendidikan, yaitu di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita bimbing? Dalam hal apa? Coba kita lihat berkaitan dengan pemetaan jati diri dari pribadi dari segi-segi perilaku umum. Jadi bagaimana menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki oleh seorang individu. Kemudian mengajar berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan. Jadi dalam proses mengajar ada proses transfer of knowledge, transfer nilai-nilai pengetahuan. Kemudian melatih. Nah, apa yang perlu kita latih? Berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan. Iya, bisa kita lihat ketiga dari tripusat pendidikan mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ya, di mana manusia sepanjang hidupnya selalu menerima pengaruh dari 3 lingkungan pendidikan ini. Yang utama yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, ketiga inilah yang tadi disebut adalah tripusat pendidikan. Ya, kita bahas selanjutnya mulai dari lingkungan keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan saudara. Jadi yang namanya keluarga ada bapak, Mama, ibu, dan anak. Ini yang saudara. Ini dari kelompok kecilnya ya. Kemudian yang dari keluarga yang terbesar, kelompok besarnya ya sudah masuk nenek, kakek, apalagi iya. Peran keluarga di dalam pendidikan bisa kita lihat di lingkungan pertama yang dikenal
diri anak yang dibentuk oleh keluarga. Ini termasuk dari pendidikan-pendidikan yang ada di keluarga, mulai dari sikap tolong menolong, sosialisasi, kemudian sopan santun, rasa percaya diri, kejujuran, watak, budi pekerti, tanggung jawab. Nah, inilah yang mulai dari awal individu lahir itu, ini mulai ditanamkan dengan adanya proses pendidikan di lingkungan keluarga. Inilah yang membekali peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang sekolah formal, ke jenjang pendidikan formal. Setelah di lingkungan keluarga, di lingkungan pendidikan keluarga berlanjut pada lingkungan pendidikan sekolah, ya. Jadi pelaksanaan pendidikan di lingkungan sekolah ini meningkatkan peranan dan fungsinya. Apa saja fungsinya kalau di lingkungan sekolah, ya? Nah, bisa kita lihat bahwa sekolah merupakan suasana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Jadi adik mahasiswa sekalian, bisa kita lihat di slide berikutnya, di dalam melaksanakan pendidikan semakin maju zaman dan masyarakat. Apalagi sekarang sudah di era digital, di era milenial, maka semakin penting yang namanya sekolah. Nah, karena ilmu-ilmu pengetahuan, kebaharuan teknologi pengetahuan itu sudah sangat berkembang pesat. Sekarang sudah eranya teknologi informasi dan komunikasi, orang sudah canggih, sudah bisa berinteraksi bahkan sampai ke di dunia maya, ya. Kemudian di sini saya itu mempersiapkan generasi muda di dalam pembangunan masyarakat. Jadi bagaimana kira-kira ketika sudah di era seperti ini, di era digital saat ini, tapi pengetahuan kita tidak ada peningkatan, tidak ada proses pengembangan keterampilan, ya, pengembangan nilai-nilai sikap pengetahuan itu tidak sejalan dengan kebaharuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akhirnya kita sendiri yang akan susah untuk bisa beradaptasi di zaman sekarang ini, ya. Selanjutnya kaitannya pada lingkungan pendidikan di masyarakat, di mana di masyarakat itu juga sebagai penyelenggara pendidikan. Nah, tersedianya berbagai sumber belajar baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Jadi di lingkungan masyarakat itu terus berlangsung juga yang namanya proses pendidikan. Bagaimana individu itu bisa beradaptasi di masyarakat, bisa mengenal budaya-budaya yang ada di masyarakat, dan kemudian di masyarakat juga itu menyediakan sumber-sumber belajar dan sumber-sumber pengetahuan pada setiap orang, ya, setiap individu. Ada lembaga-lembaga kursus, ya, yang tadi kita sudah bahas pada pendidikan-pendidikan non formal. Ini yang disediakan di masyarakat sehingga kita juga bisa mengikuti, ya, pendidikan itu yang ada di masyarakat untuk lebih mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya kita. Ya, selanjutnya yang terakhir dari pembahasan materi ini yaitu pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan dengan perkembangan peserta didik. Jadi apa yang tadi Bu sampaikan di awal mengenai lingkungan pendidikan, pelaksanaan pendidikan di ketiga lingkungan pendidikan ini mulai dari lingkungan keluarga, sekolah sampai pada lingkungan masyarakat. Dan juga lingkungan keluarga, perbaikan gizi, permainan edukatif, kemudian lingkungan sekolah, kunjungan ke rumah siswa, organisasi orang tua siswa, ya, kemudian program yang mengganti program keluarga dan sekolah itu ada di lingkungan masyarakat. Ketiganya ini saling berkaitan dan saling mendukung, ya. Ya, jadi ini adalah ketiga tripusat pendidikan yang saling mendukung dan saling terkait satu sama lain. Ya. Sampai di sini ada yang kurang dipahami, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya. Tentang pendidikan yang informal tadi kan keluarga. Yang saya kurang pahami itu maksudnya contoh dari pendidikan yang dilakukan dalam keluarga itu seperti apa? Iya. Kira-kira contoh yang dilakukan dalam lingkungan keluarga apa saja? Ada yang bisa menjawab? Temannya yang lain?
keluarga. Pasti mengajarkan adab-adab sebelum makan harus berdoa dulu. Iya, betul. Seperti mengajarkan adab sebelum makan baca doa itu, baca doa dulu itu adalah salah satu contoh pendidikan di lingkungan keluarga. Iya, jadi banyak pengetahuan, banyak keterampilan, banyak nilai-nilai sikap yang ditanamkan kepada peserta didik ya, dari sejak lahir ya sampai sebelum memasuki jenjang pendidikan formal, mulai di lingkungan keluarga. Di sini diajarkan ya, anak didik itu diajarkan banyak hal oleh orang tuanya. Jadi ada proses interaksi di antara sesama anggota keluarga yang sudah berlangsung sejak dia lahir, dan inilah yang menjadi satu proses pendidikan ya, satu proses pembentukan sikap, watak serta karakter dari peserta didik sebelum dia masuk ke jenjang formal. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, bagaimana, sudah dipahami materi yang Ibu sampaikan? Sudah, Bu. Ya. Nah, selanjutnya Ibu, ini tadi pengantar materi mengenai pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Ya, dan selanjutnya kita akan sharing diskusi. Ibu akan berikan tugas, silahkan buatkan peta konsep ya, pokok-pokok bahasan dari capaian pembelajaran mata kuliah kita pada hari ini ya, yang akan kita diskusikan, dan buat dalam bentuk ringkasan materinya ya. Nanti silahkan kita review kembali, menjelaskan masing-masing menjelaskan ya di depan terkait dari pokok bahasan serta berikan contoh-contoh nyata yang real ya, dengan aman yang Anda lihat, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah sampai pada lingkungan masyarakat. Ya. Masih ada yang kurang dipahami? Masih ada yang mau ditanyakan? Ya, jelas. Saya rasa kita ini semua sudah cukup paham, karena kita adalah individu ya, kita adalah satu manusia yang memang berproses, yang sudah melaksanakan pendidikan dan saat ini sementara berproses ya, dalam pelaksanaan pendidikan, khususnya pada pendidikan formal yang akan membekali kita pengetahuan, keterampilan dan sikap menjadi seorang guru yang profesional. Makanya perlu juga kita pahami materi-materi mengenai tripusat pendidikan ya. Jadi Ibu harapkan ya kedepannya betul-betul kita bisa ya membelajarkan peserta didik kita, mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik kita ketika kita sudah menjadi guru, dengan melihat bagaimana perkembangan dari peserta didik ya, mentransfer nilai-nilai pengetahuan dan nilai-nilai sikap ya, serta melatih keterampilannya ya. Bagaimana? Masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum